Nah, termasuk kapan gelombang 4 dibuka, nanti kita akan tanyakan kepada Ibu Deni Purbasari ya. Kemudian juga ada apa nih? Ya, kapan gelombang 4? Jadi tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sebelum ini sama Mas Majid, dan kita juga nanti akan berbicara mengenai apa sih yang telah dilakukan sertifikasiku.com dalam kerjasamanya dengan Kartu Prakerja. Mungkin Mas Ajid bisa mulai dengan itu, Mas. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Edwin ya, terkait dengan sertifikasiku.com. Alhamdulillah sudah ada menjadi bagian dalam Kartu Prakerja di Pijar ya. Di Pijar ini kita sudah berpartner, dan mudah-mudahan teman-teman atau sobat ini bisa gabung nanti di sertifikasiku, karena memang prosesnya ini cukup panjang ya kemarin-kemarin, dan alhamdulillah kita sudah bergabung. Dan ini bagi sobat yang ingin melihat-lihat, silakan datang ke webnya sertifikasiku.com, karena memang platform kami adalah platform online yang bisa dikatakan ini lebih mudah karena COVID, maka ini kita sediakan. Kalau dari sertifikasiku.com, kalau PT-nya sendiri kami sudah berjalan kurang lebih 6 tahun, tapi menjalankan online terus terang belum kurang lebih 1,5 tahun ini. Dan ini baru berjalan dan tentu masih banyak kekurangan, tapi kami pasti akan mengupgrade terus. Demikian, Mas Edwin. Mas Ajid, ada pertanyaan bukan cuma dari para peserta, tapi juga dari mereka, dari para lembaga pelatihan yang ingin juga ikut menjadi peserta untuk melatih para peserta Kartu Prakerja. Nah, mungkin bisa ceritakan bagaimana sih sertifikasiku bisa bergabung sebagai lembaga pelatihan di Kartu Prakerja? Ya, ketika kami mendapat info bahwa pemerintah ingin menjalankan program Kartu Prakerja, ini adalah satu hal yang sangat bagus ya. Ketika kita mendengar itu, alangkah baiknya kami ikut berpartisipasi untuk pengembangan SDM di Indonesia. Dan ketika kami melihat ada beberapa platform, salah satunya kami masuk ke dalam Pijar. Nah, ketika dalam Pijar ini memang di Pijar sendiri kita tidak mudah seperti itu ya, karena ada filternya, baik dari perjanjiannya, baik dari modulnya terutama ya, sama sisi legalitas kita. Dan ketika sudah lengkap, barulah kita diterima. Ketika kita mengajukan juga itu ada beberapa modul, tidak hanya modul yang masuk di sini, ada juga yang disortir karena harga, karena lamanya waktu, macam-macam ya, dan akhirnya kami tersortir. Nah, ini bagi teman-teman yang memiliki lembaga pelatihan ya tetap harus mampu berjuang, berjuang untuk maju ke sana, karena persaingan ini saya pikir banyak sekali lembaga pelatihan di kondisi seperti ini ya, kondisi sulit, dan ini adalah satu bagian yang harus kita ambil. Dan ini pesaingnya banyak, jadi teman-teman harus membuat konten yang berkualitas, dan ini akan membantu orang banyak. Demikian, Mas Edwin. Baik, jadi nantinya ini lembaga pelatihan ini akan dikurasi oleh platform yang bersangkutan gitu ya, Mas ya? Iya, benar, betul. Jadi dengan adanya platform online ini kan memang ketika, kalau awalnya kami melihat pemerintah ada dua, ada platform yang online, ada yang offline. Tapi ketika pandemi COVID ini berjalan terus, akhirnya sampai saat ini baru dijalankan untuk yang online. Maka kita belum tahu sampai kapan COVID, dan kami saat ini baru menyediakan jatah itu. Tapi bagi teman-teman yang misalnya mempunyai lembaga offline, kalau mau ikut yang sekarang ya mau tidak mau harus berubah dulu ke online. Kalau menunggu, yang dikhawatirkan akan lama, karena dampak ini kita belum tahu sampai kapan. Dan Indonesia begitu luas, jadi kalau misalnya ini dikembangkan dengan online, ini saya rasa lebih bagus. Oke, tips lain Mas Ajid untuk para lembaga pelatihan untuk nantinya bisa diterima oleh salah satu platform menjadi lembaga pelatihan, tips apa lagi? Ya. Yang perlu diingat? Ya, kalau yang kami lihat, punya kami kebanyakan yang diterima adalah digital. Tentu ketika kami di awal-awal ya, itu kami pikir hanya video yang kami buat adalah 1-2 jam, ternyata nggak bisa. Dan itu kita banyak ditolak, dan ternyata video ini harus di atas 3 jam, 4 jam. Jadi ya harus membuat seperti ini. Dan ini kan sebenarnya ketika kita buat video juga bukan 3-4 jam, bahkan lebih ya, ini ada dipotong-potong. Nah, jadi satu adalah video yang berkualitas, kedua karena sekarang adalah era digital, mainkan semua yang ada di digital untuk platform ini. Karena ketika teman-teman buat yang jauh ini agak berat ya, karena kita tahu yang terkena dampak adalah
terutama menengah ke bawah, dan tadi disampaikan dari Pijar, oh ternyata Excel aja tuh banyak peminatnya, ternyata bahasa aja ada minatnya. Jadi teman-teman bisa melihat apa yang saat ini diminati oleh peserta, nah itu ambil langkah itu. Baik, baik. Nah, kalau saya boleh tahu, pelatihan apa saja sih yang ditawarkan oleh sertifikasi.com ini? Ya, pelatihan kami ada 5 ya, kurang lebih ya, yang diterima di platform Pijar ini. Salah satunya adalah terkait dengan Instagram, bagaimana mengembangkan sales kita melalui Instagram, bagaimana mengembangkan sales kita melalui Facebook, bagaimana kita menjadi entrepreneur, karena tadi disampaikan bahwa entrepreneur adalah yang paling banyak, dan di tempat kami juga adalah yang paling banyak, karena saya adalah background pengusaha dari kecil, dari rendah, dan ini adalah saya rasa sangat-sangat bermanfaat. Kemudian sales ya, apapun dunia membutuhkan sales, jadi skill sales itu juga menjadi platform. Sales of marketing. Ya, sales of marketing ini diminati juga, karena basic apapun saya rasa perusahaan membutuhkan tenaga sales maupun marketing. Dan yang terakhir yang juga diterima di dunia digital ini adalah satu, copywriting. Nah, di copywriting ini juga ternyata banyak peminat, dan 5 ini kalau digabungkan, bagi seseorang yang mau mengambil pelatihan ini, saya rasa udah memiliki dasar semuanya. Satu, dia punya dasar entrepreneur, dia punya dasar marketing maupun sales, dan dia mampu melakukan copywriting. Ini saya rasa untuk menjual di industri apapun ini akan bisa, dan ini adalah hal yang saya pikir harus dimiliki oleh siapapun di kondisi seperti ini ya. Baik. Nah, ini banyak yang menanyakan juga nih, bagaimana sih proses sertifikasiku merancang kurikulum untuk pelatihan yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang? Ya, jadi kami lihat di awal ya Pak, terkait ini kemarin kemana nih? Karena ketika kita ambil waktu itu ada disruption, akhirnya lari ke digital, akhirnya kami ambil itu semua. Jadi sebenarnya kita masukin banyak, ada beberapa, tapi kemungkinan Pijar meminta ini karena ini yang diminati banyak. Nah, ketika kami susun, maka saya melihat 5 kebutuhan ini akan diambil oleh industri apapun. Apakah itu di industri misalnya otomotif, apakah itu di industri properti, apakah industri keuangan, ataupun industri seperti insurans. Kenapa? Ini semua membutuhkan ini. Makanya kalau Bapak bilang, apa alasannya mengambil ini? Karena bagi kami, seseorang memiliki ilmu basic adalah itu tadi. 5 hal ini ketika dia sudah memiliki, maka dia mau bekerja di bidang apapun, itu insya Allah nih lebih dimudahkan. Kalau misalnya dia nggak suka sebagai marketing atau sales, kan tidak harus tatap muka datang, karena semua salesnya sekarang sudah online. Online, misalnya kemampuan ngomongnya atau berbicaranya digantikan dengan menulis, itu juga sudah. Apalagi kalau dia memiliki kemampuan entrepreneur, dia bisa memilih orang, dan ini lebih bagus lagi. Makanya ketika semua ini dikombin menjadi satu, insya Allah harapan kami ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia yang saat ini memang lagi banyak pengangguran ya, dan mudah-mudahan bisa diambil oleh teman-teman kita. Gitu Pak. Nah, sekarang apakah ada seperti yang saya tanyakan tadi ke Mas Pepe tadi, untuk mereka yang sudah mendapatkan sertifikat nih dari hasil latihan di pendidikan di sertifikasi.com, apakah mereka ada untuk penyalurannya? Mereka kan nggak cuma dapat sertifikat saja, that's it gitu. Apakah ada nanti untuk penyalurannya mereka, untuk maksudnya untuk di job marketnya? Kalau di job market kami memang tidak berikan ya, tapi gini, ada satu keuntungan ketika mau mengambil di tempat kami di sertifikasi.com adalah, pertama bagi kami, karena 3-4 jam itu adalah waktu yang sangat tidak cukup. Karena saya sebagai pengajar lebih dari 20 tahun sangat mengerti sekali, sangat-sangat kurang. Kami akan berikan after sales training. Jadi ketika dia sudah terdaftar di sertifikasiku, apakah dia di digital yang tadi, Facebook, Instagram, segala macam, maka kami akan buat data. Tapi teman-teman juga harus sering lihat sertifikasiku.com, Instagram sertifikasiku.com. Setiap bulan, insya Allah kami akan menyelenggarakan, membantu kepada teman-teman untuk mengambil sertifikasi yang tadi itu, karena 3 jam, 4 jam itu kurang, silakan datang ke tempat kami. Kami akan buat setiap bulan ada pelatihan gratis untuk menambah. Jadi misalnya dia ngambil sekarang adalah Instagram, kemudian kami akan buat dari bulan Juni sampai Desember, setiap bulan akan ada pelatihan memberikan
Jadi bagi siapapun yang ingin mendaftar ke kami, maka akan kami berikan after sales service atau after sales training kepada mereka. Karena saya juga pernah merasa nganggur dan akhirnya kami merasa kesulitan, dan saya pikir saya harus memberikan yang terbaik kepada siapapun yang mengambil training di tempat kami, dan dengan demikian mereka akan selalu ingat kepada kami. Jadi silakan nanti kami buat Zoom-nya. Cuma ini kapasitas hanya 100 ya. Jadi setiap bulan hanya 100, siapapun silakan datang ke tempat kami, dan nanti kami akan berikan, kita bedah lagi supaya teman-teman lebih diterima bekerja. Ya mudah-mudahan misalnya Juli, Agustus sudah diterima kerja, bukan berarti dia tidak berhenti belajar. Silakan tetap belajar di tempat kami, dan insya Allah akan kami berikan gratis. Jadi ini manfaatnya ya, ada after sales training, after sales service atau after training service ya. Ya, luar biasa. Karena saya pernah sekali membutuhkan ini, dan bagi kami akan kami kembali kemudian. Alhamdulillah saya sudah jadi pengusaha, dan ini saya kembalikan lagi kepada teman-teman yang akan berusaha. Ya, apakah dia menjadi pekerja profesional maupun sebagai calon entrepreneur. Baik. Terima kasih sekali Mas Ajit sudah bisa berbagi dengan kita mengenai manfaatnya. Kita mendapatkan pelatihan di sertifikasiku.com. Sukses juga. Semoga nanti juga banyak para peserta kartu prakerja yang mendapatkan manfaat dan juga keahlian setelah berlatih di sertifikasiku.com. Ya, mungkin kami tambahkan sedikit aja untuk mengingatkan teman-teman. Silakan. Misalnya teman-teman apakah terdaftar atau tidak di tempat kami, nggak apa-apa. Silakan nanti kunjungin Instagram kami, namanya sertifikasiku.com, atau kunjungi website kami sertifikasiku.com, dan ini mudah-mudahan banyak manfaat di sana. Terima kasih teman-teman, sobat-sobat semua. Terima kasih Mas Evin atas waktu dan kesempatan. Terima kasih Mas Ajit. Sukses Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat puasa Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, sobat prakerja sekalian, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Ajit dari sertifikasiku.com, salah satu lembaga pelatihan yang melatih para peserta kartu prakerja. Dan kita akan beralih ke tamu kita yang ketiga. Tamu kita yang ketiga ini adalah salah seorang penerima manfaat kartu prakerja. Tadi kita sudah berbincang dengan Mas Ajit dari sertifikasiku.com dan kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi terkait apa yang sudah dilakukan, apa saja pelatihannya, apa saja manfaatnya, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chat kita di siang hari ini di IG Live, saya membaca bahwa sebagian besar para pemirsa atau sobat prakerja menanyakan mengenai kapan dimulainya gelombang keempat, dan juga sebentar, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ke kami, ya. Ini juga mengenai kapan insentif cair. Ya, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan saya tanyakan pada tamu kita yang terakhir, nanti narasumber kita yang terakhir, Ibu Deni Purbasari, yang akan menjawab pertanyaan mengenai kapan gelombang keempat dibuka, atau kapan insentif untuk para peserta kartu prakerja ini bisa dicairkan. Ya, sabar. Kita akan sampai ke Ibu Deni setelah kita berbincang dengan salah satu penerima manfaat dari kartu prakerja atau salah seorang peserta kartu prakerja. Saya masih menunggu. Teman kita, Mbak Paramita, untuk bisa bergabung dengan kita siang hari ini. Belum ada. Iya, ada yang sudah punya sertifikat tapi belum ada di dashboard. Kemudian juga mana jadwal insentif hilang. Jadwal insentif hilang, nanti kita tanyakan ke Ibu Deni ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, gelombang 4 mungkin habis lebaran. Ini kepastian nanti Ibu Deni akan menjawab mengenai hal ini. Kemudian adain fitur ganti rekening. Kemudian juga ada, ini banyak sekali ya.
Ini cepat sekali pertanyaan-pertanyaan naik. Sudah 14 hari sertifikat belum masuk dashboard dari Dina Mardiana. Nah, nanti kita tanyakan ke Ibu Deni, ini bagaimana penyelesaian masalah sertifikat ini ya. Kemudian juga ada log, sebentar. Enggak, ini semua dibacakan cuma karena cepat, jadi saya nggak bisa baca satu-satu ya. Ya, kita masih menunggu dari Mbak Paramita. Apakah sudah ada Mbak Paramita? Iya. Saya belum lihat request-nya. Ya, kita masih menunggu tamu kita yang ketiga, Mbak Paramita, salah seorang penerima manfaat dari Kartu Prakerja. Ya, atau mungkin kita bisa ke Ibu Deni dulu. Baik, kami belum melihat dari teman kita Paramita yang akan menjadi salah satu narasumber. Baik, kalau begitu saya akan bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin bisa disampaikan ke Ibu Deni. Mohon bersabar. Ya, ada yang menanyakan mengenai masih gelombang keempat itu kapan. Kemudian katanya setiap minggu akan dibuka, kok berubah? Apakah ada permasalahan? Apakah belum siap? Ya, masih pertanyaan mengenai gelombang keempat. Baik. Belum ada, belum saya lihat. Ya, kita masih menunggu Mbak Paramita. Kita masih menunggu Mbak Paramita untuk bergabung. Saya sedang mencari. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa ke Ibu Deni dulu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak terkait mengenai kapan dimulainya gelombang keempat. Ya. Ibu Deni di Sales Parker. Baik. Sambungan dengan Ibu Deni sebentar lagi nanti akan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah begitu banyak. Halo Bu Deni, Mbak Deni apa kabar? Halo, baik Mas Edwin. Ya. Nah, ini kebetulan juga sudah beberapa banyak sekali pertanyaan yang mengenai kapan gelombang 4 ini dibuka, kapan mengenai insentif ini bisa dikeluarkan. Jadi mungkin Mbak Deni bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini. Silakan Mbak Deni. Pertama adalah yang terkait dengan insentif. Memang kami menerima
dan memonitor banyak sekali. Ini pertanyaan kok insentif saya belum diterima. Saya perlu sampaikan kepada teman-teman semua, saya meminta maaf apabila terjadi keterlambatan dalam transfer insentif ke rekening wallet maupun bank dari teman-teman. Karena memang kita harus memastikan bahwa semua transaksi yang teman-teman lakukan digital platform, belanja apa, itu kemudian harus sudah kita terima datanya direkonsiliasi, yaitu apa, kami perlu melihat apakah sertifikatnya sudah diberikan pada teman-teman atau tidak. Yang kedua, apakah teman-teman sudah memberikan ulasan dan rating. Jadi kalau 3 hal tersebut belum masuk di sistemnya PMO, maka PMO tidak bisa kemudian atau kami tidak bisa mentransfer uang itu ke rekeningnya teman-teman, dan semua ini dilakukan dengan sistem. Nah, unfortunately memang pada awal-awal masih semi manual, Mas Edwin, padahal ini kan banyak sekali yang melakukan transaksi. Karena itu kami sudah mengejar, dan alhamdulillah per hari ini sudah lebih dari 250.000 penerima manfaat yang telah menyelesaikan pelatihan yang pertama, telah menerima insentif sebesar 600.000 di rekening masing-masing. Jadi saya minta maaf, ini semoga saja setelah ini kemudian akan lebih lancar karena hal-hal yang sifatnya lebih manual kemudian lebih dimetikkan. Jadi memang mengharapkan agar bersabar sedikit, karena ini tapi tetap mereka akan menerima insentif yang bersangkutan kan ya Mbak ya? Betul, betul. Jadi ini sekali lagi tadi statistik kami menunjukkan bahwa 250.000 penerima manfaat itu telah menerima transfer 600.000. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menunggu bulan depan, kami juga akan mentransfer 600.000 yang kedua. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada yang menanyakan mengenai kapan mulai gelombang keempat dibuka. Udah nggak sabar kayaknya Mbak Deni. Iya, jadi ini teman-teman, jadi ini saya nggak boleh apologetik, tapi memang faktanya mumet sekali. Jadi karena kita kenapa gelombang 4 itu belum dibuka, karena ada 2 alasan besar. Alasan yang pertama itu adalah kami terus terang aja memberikan kesempatan lebih kepada nama-nama yang diusulkan atau mereka yang diusulkan oleh kementerian lembaga sebagai mereka yang katakanlah diprioritaskan untuk mendapatkan. Misalnya saja mereka yang tercatat di PHK atau kemudian mereka yang dirumahkan. Yang kedua adalah pekerja di sektor misalnya saja pariwisata dan kemudian industri dan lain sebagainya. Nah, ini kan kementerian lembaga memang sudah memberikan datanya kepada kami, tetapi kami ketika memproses dari pendaftaran yang ada di website, rupanya tidak terlalu banyak yang mendaftar ke sana. Jadi dengan kemudian memperpanjang waktu ini, kami harapkan kemudian bisa mulai melengkapi lah pendaftaran yang ada di website. Yang kedua adalah memang tadi urusan rekonsiliasi transaksi, dan yang kedua adalah pembayaran insentif, rupanya itu membuat pening juga dari tim IT kami. Jadi perhatian tim IT kami kemudian terpecah menjadi 2. Jadi fokus kami juga kami menyelesaikan backlog yang terjadi di sistem kami. Jadi ini semoga saja sampai dengan nanti Lebaran ini itu sebanyak mungkin backlog yang dari gelombang 1, 2, 3 itu bisa diselesaikan, dan setelah Lebaran yaitu Selasa kita bisa kemudian buka lagi untuk gelombang keempat. Baik, nah ini ada juga pertanyaan nih, saya tuh gagal terus dalam setiap gelombang, itu bagaimana ya? Kok saya gagal terus? Bagaimana saya bisa ikut pelatihan kartu prakerja ini? Jadi begini, memang ini juga tambahan lagi. Ketika ini karena kan hal yang baru dan usia dari manajemen pelaksana juga baru 2 bulan, kemudian tim IT-nya juga masih kecil. Nah, jadi ketika kemudian ini dilakukan pendaftaran, kami kemudian baru pertama kali itu juga melihat begitu banyak katakanlah hal-hal yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman pendaftar kartu prakerja. Misalnya saja dari verifikasi email, dari verifikasi KTP, dari verifikasi nomor telepon, sampai kepada upload selfie, fotonya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kami mengidentifikasi itu kan kemudian bagaimana ya cara kita tim IT bisa kemudian memberikan solusi supaya teman-teman katakanlah bisa kemudian dipermudah, dan kita juga bisa di-tag ini. Nah, terkait dengan yang kegagalan tadi, bisa saja bahwa gagalnya itu karena selfie-nya tadi yang kemudian tidak lolos face matching. Nah, tim IT sedang bekerja untuk membuat
prosesnya itu bisa kemudian agak mundur lagi teman-teman, jadi nggak join batch saja tetapi mundur satu tahap, yaitu untuk meresubmit foto dari selfie-nya supaya kemudian lebih jelas, lebih terang, tidak miring, tidak kacamataan dan seterusnya. Nah, jadi ini teman-teman mohon bersabar, ini tim IT sedang kemudian akan membuat fitur ini. Yang kedua adalah ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu terdata di dalam data dari Kementerian Sosial sebagai penerima manfaat bantuan sosial, maka sesuai dengan arahan dari komite yang menetapkan kebijakan Kartu Prakerja, teman-teman tidak bisa menerima Kartu Prakerja karena memang uang APBN terbatas. Kita ingin pastikan bahwa mereka yang telah ada di DTKS dari Kementerian Sosial itu kemudian istilahnya bersabar dan tetap dengan bantuan dari sana, sedangkan prakerja itu untuk mereka yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah itu. Oh baik, supaya jangan double ya bantuannya gitu ya Mbak ya? Betul. Baik. Jadi barangkali satu dari dua alasan tersebut Mas Edwin yang itu membuat teman-teman katakanlah tidak. Terus yang ketiga, ini saya jadi lupa. Jadi ketika teman-teman itu join batch, yang batch pertama itu Mas Edwin itu diikutin oleh 2 juta orang. Tapi kan yang diterima sekitar 168.000. Yang kedua yang join batch itu 1,4 juta, yang diterima sekitar 288.000. Yang ketiga yang join batch itu 1,55 juta. Nah, jadi yang diterima adalah 2,5. Jadi teman-teman memang harus bersabar. Karena apa? Karena memang yang mendaftar dengan yang diterima itu memang rasionya adalah seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi memang tetapi kami dari manajemen pelaksana sudah berusaha untuk kemudian menciptakan sebuah algoritma yang itu katakanlah bagi teman-teman yang mendaftar dari batch ke batch itu kita akan bobot lebih supaya kemudian teman-teman more likely untuk kemudian mendapatkan. Tetapi sekali lagi ini teman-teman memang kita harus legowo, orang Jawa mengatakan, karena ya memang yang mendaftar dengan yang bisa didanai oleh pemerintah itu terbatas. Nah, untuk mereka yang gagal pada gelombang pertama, kedua, dan mungkin ketiga, itu bisa tahu nggak sih apa sih kesalahan mereka gitu loh? Karena kan kadang-kadang nggak tahu apa sih salah saya sehingga saya nggak bisa gagal di gelombang 1, 2, dan 3. Bisa ketahuan nggak sih, Mbak? Kalau ketahuannya adalah yang pertama ya kalau tarik mundur tadi adalah simply bisa karena tidak ada masalah di soal selfie-nya, tidak ada masalah di DTKS-nya, tapi nggak kepilih aja karena saking banyaknya tadi peserta yang mendaftar. Nah, jadi itu bisa saja karena tadi kan kalau misalnya saja hanya 288.000 padahal pendaftarnya adalah 1,5 juta, berarti kita bicara 1 dari 5 orang kan yang mendapatkan. Berarti 4 orang nggak mendapatkan. Nah, yang kedua adalah memang kami belum memberikan notifikasi yang khusus, yaitu bahwa Anda gagalnya ada di selfie-nya, sehingga kemudian bisa resubmit selfie itu. Yang ketiga adalah yang di TKS. Kami memang, karena ini Mas Edwin begitu gagal itu, kemudian kan kalau misalnya mau memberitahu teman-teman, itu either pesannya itu embedded di dalam sistem, atau kita SMS. Tapi kalau kita SMS kan tambah ongkos. Jadi kan PMO harus memastikan ini uangnya ini dijentreng-jentreng untuk kebutuhan yang luar biasa. Demikian. Baik. Nah, tadi Mbak Deni juga bilang bahwa ada pendaftaran melalui kementerian lembaga terkait, ya, nanti akan disubmit ke PMO. Tapi yang individunya sendiri harus daftar kan? Kalau nggak daftar nggak ketahuan nantinya. Betul. Jadi tidak ada, ini saya tegaskan kepada teman-teman yang menonton acara ini, bahwa PMO manajemen pelaksana tidak ada yang namanya pendaftaran itu lewat jalur belakang, nggak ada. Semuanya adalah lewat depan. Jadi ini sangat fair, tidak ada hengki-pengki, tidak ada yang KKN, gitu-gitu nggak ada. Jadi kementerian lembaga itu mengusulkan, tapi kemudian nomor induk keluarganya atau kependudukannya itu kemudian kita bisa identifikasi, dan begitu pesertanya itu mendaftar, itu kemudian kita prioritaskan. Nah, jadi sifatnya adalah memprioritaskan dan harus tetap mendaftar lewat website. Nah, sekarang untuk mereka yang berminat untuk menjadi lembaga pelatihan, apakah mereka bisa mendaftar langsung atau harus melewati platform atau bagaimana? Nah, kalau ini lembaga pelatihan, tadi yang contohnya seperti yang tadi barusan diwawancara oleh Mas Edwin ya. Jadi kalau lembaga pelatihan, itu mendaftarnya mereka adalah lewat si digital platform. Jadi ini 8 ini sekali lagi kita, jadi pelatihan itu tidak oleh yang 8 ya teman-teman, tapi 200 lebih dari lembaga pelatihan. Dan ini banyak terus lembaga pelatihannya yang berminat
untuk bergabung dalam ekosistem prakerja. Jadi kalau teman-teman punya modul bagus, silahkan kemudian menghubungi satu atau semua dari digital platform yang ada, dan kemudian teman-teman tinggal memenuhi persyaratan oleh masing-masing digital platform itu. Sedangkan PMO itu nantinya setelah teman-teman di-approve oleh digital platform, kemudian digital platform akan memberikan kepada PMO, PMO kemudian akan meng-approve itu sesuai dengan syarat-syarat administrasi yang ada di dalam Permenko. Nah ini Mas Edwin, saya perlu sampaikan bahwa teman-teman yang ingin mungkin berdonasi karena mungkin teman-teman memiliki katakanlah organisasi sosial atau profesi yang luar biasa dan merasa ada modul yang bagus dan mau mendonasikan, silahkan kemudian teman-teman sampaikan pada digital platform bahwa harga dari pelatihan itu Rp1. Itu bisa. Jadi ini kan Rp1 kan nilai gratis ya sebenarnya. Mendapatkan pelatihan 1 juta biji gitu loh. Jadi kita tidak perlu kemudian katakanlah harus bersitegang antara mereka yang gratis dengan yang tidak gratis. Teman-teman kalau punya yang bagus silahkan masuk ke ekosistem prakerja. Ekosistem prakerja itu sifatnya inklusif dan encompassing. Jadi kita tidak eksklusif, silahkan saja. Nah kemudian saya perlu sampaikan bahwa di Sisnaker itu fee-nya atau komisinya Rp0. Jadi teman-teman kalau taruh Rp1 itu sudah cukup untuk kemudian bisa listed sebagai lembaga pelatihan yang ada di ekosistem prakerja. Jadi siapapun bisa bergabung, even itu berbayar bisa, ataupun dia sendiri mau menyumbangkan itu untuk bangsa negara gitu ya Mbak ya? Okay. Betul. Rp1 bisa. Ya. Iya. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Ini gelombang keempat kapan Mbak? Oh iya, jadi gelombang keempat akan kita buka tanggal 26 setelah Lebaran langsung jedeng. Iya. Jadi setelah Lebaran teman-teman, mati gaya, udah kenyang makan ketupat, mainkan aja HP-nya untuk kemudian join batch 4. Ya. Tuh Sobat Prakerja, ingat ya setelah Lebaran langsung dibuka nih sama PMO dari tempatnya Bu Deni, tempatnya Mbak Deni untuk gelombang keempat. Nah ngomong-ngomong sampai akhir tahun ini ada berapa gelombang sih Mbak? Sekitar 30 Mas Edwin. Oh baik, 30 sekitar 30 ya. Ya, masih banyak. Jadi ini bagus juga untuk memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita barangkali yang informasinya sampai kepada rekan-rekan agak terlambat. Jadi kita kenapa tidak merekrut langsung 5,6 juta peserta di depan, karena tadi bahwa kecepatan dan kemampuan untuk menyerap informasi dan juga kemampuan server kami dengan sistem informasi itu juga terbatas. Jangan sampai kemudian program ini bias kepada mereka yang siap secara teknologi maupun informasi atau akses teknologi informasi. Nanti kasihan dari teman-teman yang jauh-jauh, katakanlah itu belum sempat mengasup informasi, sudah habis dulu kuotanya karena tadi dibukanya first come first serve. Jadi karena itu kita pakainya adalah rekrutmen secara gradual. Ya. Nah tadi kan Mbak Deni bilang ini masih dalam perbaikan ya, sistemnya diperbaiki, terus masalah insentif tadi karena memang masih baru dan masih perlu ada perbaikan-perbaikan. Itu sampai kapan perbaikannya supaya ini bisa lancar semuanya? Wah itu saya hanya mengatakan itu continue. Tidak ada liburnya. Bahkan ini kan tim IT ini kerja terus ketika Lebaran untuk menyelesaikan backlog. Karena ya itulah yang namanya teknologi informasi. Mereka bekerja 24 jam 7 hari dalam seminggu. Jadi ini adalah cara-cara baru bagaimana pemerintah mau melayani masyarakat. Jadi memang berbeda mungkin. Dan ini Mas terkait dengan pendaftaran misalnya saja bisa dilakukan sekali lagi 24 jam 7 hari dalam seminggu. Tinggal kemudian ya kita menutupnya kapan gitu ya. Karena bisa saja nanti saya menunggu arahan dari tentu saja komite ketika dibuka tanggal 26 apakah batch 4 akan ditutupnya Kamis seperti biasa ataukah Kamis minggu depannya lagi untuk allowing teman-teman katakanlah ketika nyupir nggak usah gegeran untuk kemudian pencet-pencet misalnya karena masih bersilaturahmi atau kemudian masih ya silaturahminya tentu saja terbatas ya. Jadi ini tenang lah gitu masyarakat bisa menikmati juga kegiatan atau hari besar ini ya. Besar ya hari Lebaran. Ya memang juga saya juga ingin mengingatkan buat sobat-sobat prakerja, jangan nanti tunggu last minute baru mau mendaftar, masih ada waktu kan. Biasanya kan orang nanti terakhir baru daftar, itu udah keburu orang lain masuk nanti susah Mas ya mendaftarnya. Jadi kalau bisa dari hari pertama dibuka langsung daftar gitu ya Mbak ya. Iya, atau kemudian ya walaupun puasanya sudah selesai tapi bangunnya adalah pas sholat tahajud atau sholat pas sahur sehingga itu sepi Mas. Betul. Ternyata traffic nggak cuma di lapangan, di jalanan juga, tapi di sini juga trafficnya luar biasa ya. Betul. Baik. Nah, Mbak
Mbak Deni, ada lagi nih, jadi ada banyak respon netizen mengenai ini kan pelatihannya yang di lembaga pelatihan dan di platform ini kayaknya ece-ece ya. Itu gimana tuh tanggapan Mbak Deni? Kalau saya sih gini ya, saya terus terang nggak mau punya prejudis apapun ya Mas ya, karena begini, kita ini kan melayani banyak orang dari Sabang sampai dengan Merauke. Coba kalau saya tanyain sama Mas Edwin tahu nggak jenis pekerjaan atau usaha yang paling oke katakanlah di Kepulauan Pangkajenik? Wah, nggak tahu. atau di Bovendigul, atau kemudian di Kepulauan Nias, atau di Aceh Singkil, atau di Sukabumi. Kita nggak tahu persis. Jadi karena kita ini melayani sangat besar, melayani se-Indonesia, kalau saya sih terus terang rendah hati. Saya tidak ingin punya penilaian-penilaian kayak, ini yang sophisticated, ini yang ecek-ecek. Saya nggak berani. Tapi tugas kami adalah menyediakan menu pelatihan sebanyak mungkin dari A sampai dengan Z. Silahkan masyarakat pilih sendiri mana yang paling cocok buat masyarakat. Nah, yang kedua adalah kita juga harus besar hati bahwa ini karena pelatihan yang sekarang ini kan dalam rangka merespon COVID. Jadi jenis pelatihannya yang mudah diaplikasikan buat saudara-saudara kita yang terdampak penghidupannya karena COVID. Kemudian kita juga tahu bahwa durasinya juga ada yang diperpendek supaya supaya kemudian menghemat katakanlah pulsa, dan juga mereka mungkin butuh segera menggunakan uang insentif untuk menopang kehidupannya. Nah, jadi ini banyak sekali penyesuaian, ini bukan moda normal ya, atau pola normal dari prakerja. Jadi saya sih besar hati terkait dengan itu. Dan saya tidak ingin menganggap enteng kursus-kursus seperti MS Word, Excel, bahasa Inggris, cara berdagang, cara jualan tadi, sales and marketing itu kan cara jualan doang. Nggak bisa, kita nggak boleh kemudian terlalu arogan terhadap itu. Kemudian bisnis pempek, bukan soal membuatnya saja, tetapi katakan bagaimana kita bisnis pempek, bagaimana kita melakukan outsourcing dan segala macam. Nah, jadi saya mohon ini kita jangan hanya baca judulnya, tetapi mari kita lihat isinya, dan yang kedua adalah sekali lagi kita melayani jumlah masyarakat yang sangat besar. Nah, baik. Nah, ini kan lebih yang kita obrolin dari tadi ini mengenai pelatihan-pelatihan ini bisa dijangkau secara online. Nah, terus gimana buat masyarakat yang tidak memiliki akses internet? Apakah ada juga pelayanan dari kartu prakerja? Iya, jadi begini Mas Edwin. Jadi awalnya memang kami tuh khawatir bahwa pelatihan ini hanya dimanfaatkan oleh mereka yang ada di perkotaan atau mereka yang siap secara gadget, punya smartphone. Pokoknya malah the privileged ones gitu loh. Saya kan khawatir, padahal kita sebenarnya kan pinginnya adalah menangkap mereka yang membutuhkan. Nah, terkait dengan ini, alhamdulillah kita sudah melihat di batch 1, itu kita sudah menjangkau 507 kabupaten se-Indonesia. Jadi hanya 7 kabupaten saja yang tidak mendapatkan kartu prakerja karena pendaftarnya nggak ada gitu. Nah, jadi ketika melihat ini, saya kan kemudian satu batch saja sudah 507 kabupaten, dan ternyata ini cukup konsisten dari batch 2 dan batch 3 juga. Nah, jadi kesimpulannya tuh sebenarnya saya rasakan adalah mungkin lebih mudah buat masyarakat itu mendapatkan wifi atau menemukan internet daripada kemudian ngurus surat-surat atau daftar di kantor-kantor pemerintah. Karena kalau kantor pemerintah mungkin tutup juga karena si COVID ini. Nah, jadi ini adalah cara baru bagaimana kemudian cukup temukan wifi dan kemudian pinjam atau pakai komputernya siapa atau smartphone-nya siapa untuk kemudian mendaftar. Nah, dan tadi saya sudah sampaikan pendaftarannya tidak semuanya di depan supaya tidak hanya dimanfaatkan oleh mereka yang siap secara teknologi. Yang selanjutnya juga dari PMO juga sudah bekerja sama dengan Pemda, di mana 5 SKPD juga memfasilitasi pendaftaran dan juga nantinya juga ikut pelatihan. Dan kita terus terang aja saya berharap Mas, ini mumpung momentumnya itu kan sebenarnya adalah toleransi dan juga kesetiakawanan sosial ya, bahwa kita ini kan tahu tetangga-tetangga kita, Pak RT atau apa yang di sekitar RT kita ini yang mana yang katakanlah susah. Lembok Yao, kita tuh punya Mas Edwin misalnya punya bekas laptop bekas, kemudian gadget bekas,
smartphone Mungkin bekas, ini ya itu dikasih gitu didonasikan ya. aja kepada RT. Iya, supaya kemudian itu saudara-saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan itu didaftarin, dibantuin, dipinjamin wifi dan segala macam, supaya kemudian mereka bisa mendaftar. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita nanti kan begitu ini ada pelonggaran, kita akan melihat beberapa daerah yang bisa untuk kursusnya adalah offline. Jadi ini tidak hanya online tapi juga offline. Ya. Baik. Waduh, ini kita udah berbincang banyak sekali ya Mbak Deni ya. Nggak terasa udah sampai 1 jam nih dari tadi saya buka. Iya. Oke. Kita. Ya. Nah, kita berharap semoga nanti IG Live seperti ini bisa kita adakan lagi ya untuk menjawab begitu banyak pertanyaan. Saya sampai bingung nih lihat pertanyaan naik terus dari tadi, nggak bisa jawab satu persatu. Nanti kita akan kita akan catat pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Kita akan kita akan adakan lagi IG Live seperti ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi ya Mbak Deni ya. Ya, baik Mbak Deni sekali lagi terima kasih. Saya juga mohon maaf karena kita tidak bisa, waktu kita memang terbatas 1 jam ya. Nanti kita bisa adakan lagi IG Live seperti ini. Terima kasih juga buat para narasumber kita, buat Pak PP, Mas PP, Mas Ajit, dan juga Mbak Deni. Semoga acara ini atau IG Live ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ada pertanyaan tentunya belum semua dijawab, kita akan berusaha untuk jawab pada kesempatan berikutnya. Baik Mbak Deni, terima kasih. Sampai kita jumpa lagi. Dan buat semua sobat prakerja, jangan lupa kita akan adakan lagi IG Live seperti ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dan masih banyak juga hal-hal yang perlu diperbaiki juga. Untuk kartu prakerja ini kita tentunya butuh masukan dan input dari kita semua. Betul. Untuk kebaikan kita semua, karena tanpa input atau masukan dari teman-teman sobat prakerja juga kita tidak tahu apa kekurangan kita, ya nggak Mbak Deni? Betul Mas. Ya, jadi buat teman-teman sabar, berikan masukan apa adanya dan mohon jujur dan memasukkan informasinya dan dahulukan saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan manfaatkan pelatihan maupun insentifnya untuk hal-hal kebaikan. Ya, yang pasti kita semua berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau bisa seperti yang Mbak Deni sampaikan, kita juga bisa berbagi kepada orang lain, sehingga orang lain yang tidak punya akses internet juga bisa ikut merasakan atau mengikuti pelatihan melalui online ini ya Mbak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Deni, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dari sobat prakerja dimanapun Anda berada. Kita akan jumpa lagi dalam IG Live berikutnya. Selamat siang, selamat berpuasa, sebentar lagi mau Lebaran minggu depan ya. Wah, luar biasa. Iya, hari Minggu Idul Fitri ya. Baik, ya jadi baik, terima kasih semuanya. Kita akan jumpa lagi. Saya tutup acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.